Awali hari-harimu, berbagi segala ilmu. Generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa. Milenial masa kini, berikan yang terbaik untuk negeri. Milisi, lahirkan inovasi, berikan motivasi. Milenial siap beraksi. Baik, izinkan saya untuk membacakan izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah di JBC Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Parjia. Yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan eselon 4 lingkup Kanwil maupun vertikal Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara Milisi Jilid 4 yang mengusung tema sepotong kisah dari Brussels pada hari ini, Kamis 23 Juli 2020. Selamat datang terkhusus kami ucapkan kepada Bapak Tejo Arumkusuma di Kota Animamiri, walaupun secara virtual. Selamat datang, Pak. Beliau nanti yang akan membawakan materi pada acara Milisi Jilid 4 kali ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mars Bea dan Cukai. Cukai naungan kita, marilah tekad bersatu padu, junjung amanat untuk membangun negeri, mengangkat visi lantang bergema, bersanding jarak dengan dunia, demi tegaknya martabat bangsa. Jadikan pribadi penuh kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sikap-sikap dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan dibacakan oleh Saudara Arif Rahman Hidayanto. Kami silakan. Sikap dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1. Jujur. Setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. 2. Loyal. Setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh demi menjaga nama baik institusi. 3. Korsa. Setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. 4. Inisiatif. Setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. 5. Korektif. Setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan atau orang lain untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Saudara Satrio Pratama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, demi kehusyuan, marilah kita tundukkan hati dan sejenak menghadapkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bagi saudara kami yang beragama lain, dengan hormat, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara milisi keempat dengan tema Sepotong Kisah dari Brasel. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu untuk kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam kearifan dalam mengikuti milisi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan tepat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Serta hanya kepadamulah, ya Allah, kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ta'ayyun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan,
Kepada Bapak Parjia, kami silakan. Mohon izin Ibu KBU mungkin bisa mewakili karena Bapak ada meeting bersama Bu Menteri saat ini. Baik. Catatan Mas Supiandi, saya mewakili Pak Kakamil. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya yang akan menyampaikan sambutan karena Pak Kakamil mendadak harus mengikuti kegiatan bersama Bu Menteri untuk mendapatkan mengikuti arahan dari Pak Presiden pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para peserta dari luar dulu yang saya sapa. Dengan berbangga hati hari ini selain Kanwil Sulbaksel, para pegawai di Kanwil Sulbaksel, peserta dari Sumatera sampai ke Papua. Ada Pak Abduh, saya lihat dari Sumbakbar, Kanwil Sumbakbar, kemudian ada Pak Frans Taur dari Biak. Itu saya. Rajin sekali. Kemudian yang di Pulau Jawa juga ada. Saya lihat tadi ada Pak Muzakir dari Malang, kemudian ada Mbak siapa tadi ya, Mbak Dewi atau siapa tadi dari Magelang, dan mungkin masih banyak lagi yang bergabung bersama kita. Yang saya ucapkan pertama kali yang terhormat Pak Mas Tejo Kusuma. Selamat pagi Mas Tejo, di Brasel pagi ya, selamat pagi di Brasel dan selamat sore di Makassar. Yang terhormat para pejabat administrator di lingkungan Kanwil Sulbaksel, para kepala satker vertikal, ada Pak Nugroho, mungkin ada Pak Denny, Pak Bu Eva dan jajarannya, serta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lingkungan Kanwil DJBJ Sulbaksel yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat ridho dan kasih sayangnya kita diizinkan berkumpul pada sore ini, pada pagi hari untuk waktunya Mas Tejo, untuk bersama-sama mendengarkan sepotong kisah dari Brasel yang merupakan puzzle kehidupan Mas Tejo Kusuma selaku Technical Officer di WCO, World Custom Organization. Saya menyampaikan salam hangat dari Pak Kakamil, Bapak Parjia, yang sedianya beliau akan memberikan sambutan pada acara sore hari ini, namun karena mendadak ada acara yang lebih urgent berkaitan dengan arahan dari Bapak Presiden, maka sambutan kemudian diwakilkan kepada saya untuk membuka acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, Bea Cukai Muda yang sudah tidak muda, mungkin mudah-mudahan tetap berjiwa muda, selamat bergabung di milisi jilid keempat yang merupakan program unggulan, salah satu program unggulan dari Kanwil DJBJ Sulbaksel sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi serta pengembangan kompetensi pegawai. Di sini banyak hal yang ingin kami ungkap dan kami bagikan kepada rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan materi dari milisi keempat ini, termasuk juga materi dari milisi ke-1, 2, dan 3, menginspirasi kita semua, Bea Cukai Muda maupun Bea Cukai Senior, untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik bagi institusi tercinta, bagi Bea Cukai makin baik, untuk Kementerian Keuangan yang terpercaya, serta Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya tidak berpanjang kata, karena waktunya juga terbatas, dan rekan-rekan juga kita dibatasi oleh waktu yang berbeda. Ada WIB, ada WITA, ada WIT, Pak Frans di WIT barangkali sudah nyaris larut begitu ya, nyaris pulang, atau sudah pulang nih, sudah jam pulang.
kita akan sama-sama mengikuti kisah kehidupan Mas Tejo, bagaimana menjalani hari-harinya selama menjadi technical officer di WCO. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sapaan pembuka mewakili Pak Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan kegiatan milisi jilid 4 yang mengusung tema Sepotong Kisah dari Brasil resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni, Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan atas sambutannya. Dalam hal ini mewakili Bapak Kakanwil. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tiba waktunya kita mengikuti acara inti milisi Milenial Siap Beraksi Jilid 4 dengan tema Sepotong Kisah dari Brasil dengan pemateri Bapak Tejo Arumkusuma yang merupakan Technical Officer WCO. Kali ini akan dipandu oleh Bapak Halim Nuswantoro sebagai moderator dan Saudari Reski Amalia sebagai komoderator. Hadirin sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator dan komoderator. Kami silakan. Oke, terima kasih Mas Sulfiandi. Halo Eki, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, baik, alhamdulillah. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi untuk Mas Tejo selaku bintang tamu kita kali ini. Hari ini kita agak cukup istimewa bintang tamu kita. Kalau kita biasanya mengimpor dari Jawa ya bintang tamunya, dari Jakarta, dari Magelang kemarin gitu ya. Sekarang kita impor jauh-jauh dari Brasil Bapak Ibu. Tapi karena jauh kita nggak bisa panjang-panjang. Jadinya kita kasih judulnya Sepotong Kisah. Jadi sepotong saja dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini pas nanti kita bisa impor semuanya nanti lebih panjang lagi. Eki, ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai Eki? Sebelum mulai, saya ada pantun ini buat Pak Tejo, menyambut Pak Tejo datang ke Tanah Sulawesi bagian online. Oke, kita mulai ya pantunnya. Ke toko kain beli pita, pulang ke rumah tidak percuma. Kita sambut pemateri kita, Bapak Tejo Arumkusuma. Yeay. Oke, terima kasih. Keren banget Eki pantunnya. Mas Tejo, apa kabar di sana? Ini lagi musim dingin atau musim panas atau musim duren? Terima kasih Pak Halim. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Halim, kemudian juga kepada Bu Leni Ika sebagai KBU di Kanwil Sulbaksel sudah berkenan mengundang saya untuk membagikan sedikit pengalaman saya selama bekerja di WCO. Kemudian saya mengapresiasi juga ya untuk program milisi ini. Mungkin saya belum begitu update program ini seperti apa, tapi dari sekilas ini sepertinya milisi ini memang program sangat super baik, bermanfaat pastinya saya yakin, dan bisa menjadi media ya untuk seperti yang tadi disampaikan untuk membangun budaya kerja yang baik di lingkungan khususnya di lingkungan Kanwil, tapi juga di lingkungan DJBC secara umumnya. Oh ya, kemudian kabar saya baik sekali hari ini, sehat, dan di Brussel saat ini sedang musim panas. Tetapi sayangnya memang keadaan agak mendung saat ini. Beberapa hari yang lalu memang sangat cerah sekali, tapi hari ini agak mendung. Dan kemudian tentunya kita saat ini sedang dirundung pandemi, cuman di Brussel ini sudah mulai dilonggarkan. Jadi saya sudah bekerja WFH dari rumah selama kurang lebih 3 bulan sejak pertama kali lockdown. Cuman saat ini kita sudah mulai di Brussel sudah mulai dibuka sedikit-sedikit. New normal. Demikian Pak Halim. Oke, terima kasih Mas Tejo. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi ketika kita berinisiatif mengundang Mas Tejo, kita bingung apakah kita mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Perancis gitu ya. Karena Mas Tejo udah 6 tahun lebih ya kalau nggak salah ya
di Brussels dan bahasa yang digunakan cuma 2 gitu, either English atau Prancis atau Belanda kalau nggak salah Mas Tejo ya. Tapi ternyata Mas Tejo masih ingat gitu ya. Dan hari ini kita putarkan Mars Bejuke. Mudah-mudahan juga buat Mas Tejo bernostalgia sedikit tentang Bejuke di Indonesia. Bukan begitu Mbak Eki? Benar sekali, Pak. Oke, hari ini mungkin kita akan pandu Bapak Ibu sekalian, Mas Tejo supaya lebih praktis, kita akan ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa ya sebenarnya ingin kita eksplor dari Mas Tejo. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan pertama gitu Mbak Eki ya. Nanti coba Mbak Eki sambung dari sisi milenial seperti apa sih yang selama ini dirasakan ingin diketahui dari Mas Tejo. Yang pertama, sebelum kita lanjut lebih detail, kita pengen tahu sebenarnya WCO ini apa sih? Technical officers ini apa sih Mas Tejo? Kan kita pengen tahu dulu nih sebelum kita share lebih dalam gitu ya. Monggo Mas Tejo. Dan gimana dulu kok tiba-tiba nyangkut di WCO gitu, kerja di WCO gitu ya. Dan udah lebih dari 1 periode ya berarti ya, 5 tahun kontrak, kemudian setelah itu diperpanjang lagi. Nah, Mungkin bisa dijelaskan sekilas Mas Tejo. boleh Pak Halim, dan untuk membantu share kan udah beberapa slide yang mungkin bisa biar lebih jelas juga. Jadi saya coba akan share screen, semoga bisa ya. Share screen. Dah. Sudah tampil? Ya. Ya, semoga tidak apa-apa nih karena slide-nya saya menggunakan ulang, mereuse dari slide yang sudah ada, jadi dalam bahasa Inggris semua tidak masalah. Jadi WCO, saya ingin tahu nih sebenarnya, teman-teman semua sudah pernah dengar tentang WCO belum sebelumnya? Atau ini baru pertama kali mendaftar benar WCO itu seperti apa? Pernah mendengar namanya sekali 2 kali, cuman belum paham benar-benar WCO siapa, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Ya, jadi WCO itu intergovernmental organization, organisasi antar pemerintah. Anggotanya itu mainly custom administration seperti Bea Cukai. Cuman di negara-negara anggota WCO, institusi Bea Cukai itu berbeda-beda strukturnya. Ada yang di bawah Kementerian Keuangan seperti kita, ada yang di bawah Kementerian Treasury itu perbendaharaan ya, terpisah. Kemudian ada juga di Turki misalnya, Bea Cukai itu kementerian yang menjadi satu dengan Kemendak, strukturnya di berbagai negara. Anggotanya ada 183 anggota dari 183 negara juga, yang memproses 98% dari perdagangan internasional. Nah, ini mungkin nanti akan menarik, saya ingin coba lempar pertanyaan. Yang 2% kemana? Ini siapa nih 2% yang memproses international trade? Ya, kemudian WTO itu tugasnya standard setting body, tujuannya adalah mengharmoniskan proses-proses kepabeanan di tingkat global. Produk utama WCO itu namanya Revised Kyoto Convention. Ini adalah instrumen internasional yang biasanya diadopsi oleh negara-negara anggota dan diselaraskan dengan undang-undang pabean di masing-masing negara tersebut. Artinya undang-undang pabean kita misalnya undang-undang nomor 17 itu sudah di mapping dengan RKC, Revised Kyoto Convention. Artinya undang-undang pabean kita itu selaras dengan standar RKC, Revised Kyoto Convention. Ya, kemudian yang aktivitasnya adalah yang tadi yang saya bilang setting body banyak dilakukan melalui sidang-sidang WCO oleh negara anggota WCO. Kemudian
ada WCO sebagai organisasi, ada juga WCO sekretariat WCO. Nah, seperti juga kalau mungkin rekan-rekan lebih familiar dengan ASEAN dan sekretariat ASEAN. Arti bahwa saya bekerja untuk WCO itu saya bekerja bersama dengan sekretariat WCO sebagai staff member, sebagai pegawai di sekretariat WCO. Pimpinan tertingginya adalah Sekjen WCO, Secretary General. Jadi bekerja di WCO artinya bekerja di WCO Sekretariat. Technical Officer itu posisi WCO. Jadi lowongan Technical Officer itu waktu itu diumumkan oleh WCO kepada negara anggota pada pertengahan 2014, termasuk Indonesia, melalui waktu itu HUBIN, ya, yang sekarang KIAL, Hubungan Internasional, yang sekarang namanya KIAL. Kemudian oleh KIAL tentu diteruskan kepada masing-masing unit dan direktorat, termasuk IKC, dan kemudian saya diinformasikan tentang lowongan ini, dan dasarnya itu karena di dalam pengumuman itu ada requirement-nya, persyaratannya, dan kebetulan persyaratannya itu sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Makanya kemudian saya ditawarkan untuk apply terhadap lowongan ini. Kebetulan waktu itu saat ada lowongan itu saya sudah memiliki berbagai macam sertifikat training, sertifikat diklat, sertifikat keikutsertaan acara atau tertentu yang bisa mendukung lowongan tersebut. Kemudian proses yang saya ikuti waktu itu, pertama saya mengikuti seleksi oleh HUBIN, seleksi internal. Waktu itu tim seleksinya dipimpin oleh Pak Imi Eko Putro dan timnya. Kemudian berdasarkan seleksi itu, sebelumnya saya sudah menyiapkan application form-nya dulu. Ada beberapa IC yang harus saya masukkan ke dalam application form tersebut, dikirim ke WCO, kemudian dilanjutkan interview secara remote menggunakan Skype waktu itu. Setelah application saya diterima, dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan application form tersebut, proses selanjutnya adalah wawancara menggunakan Skype oleh WCO, oleh tim yang namanya selection committee. Jadi ada namanya selection committee WCO yang anggotanya adalah deputy director, itu adalah pimpinan langsung dari technical officer, kemudian head of administration, dan incumbent. Incumbent itu orang yang akan saya gantikan. Kemudian setelah lolos semua tersebut, proses terakhir adalah final keputusan terakhir yang dibuat oleh Sekjen WCO. Demikian Pak Halim secara singkat. Sebenarnya cukup panjang ya Mas Tejo ya, apa yang telah dilewati oleh Mas Tejo ini dalam proses seleksi ya. Kira-kira berapa bulan sih Mas waktu yang dibutuhkan untuk sebenarnya seleksi tidak itu? terlalu lama Pak Halim. Jadi dari pertama kali kita mendapat announcement itu, kita kayak punya waktu sekitar 3 minggu atau sekitar sebulan lah sampai deadline untuk mengumpulkan, mensubmit application form kembali kepada WCO. Jadi cukup cepat waktu itu prosesnya. Kemudian tidak waktu berapa lama, mungkin sekitar seminggu atau 1,5 minggu gitu, saya diberi kabar untuk wawancara Skype. Jadi cukup cepat, tidak menunggu berbulan-bulan, dan kemudian sekitar 2 minggu kemudian, 2 atau 3 minggu kemudian kalau nggak salah ingat, mendapatkan informasi tentang penerimaan. Jadi prosesnya
di WCO itu cukup cepat. Cuman memang waktu itu yang memakan waktu adalah karena sebelumnya di Bea Cukai dan di Kemenq kita belum pernah mengirimkan pegawai untuk bekerja di luar negeri. Jadi prosesnya yang lama itu di kita berusaha untuk mencari ini cukup lama di tempat kita sendiri, dan kemudian juga visa dan segala macam tentu itu membutuhkan waktu juga. Oh, oke. Siap, Mas Tejo. Terima kasih. Mbak Iki ada pertanyaan nggak? Iya Pak, saya ada pertanyaan ini masih terkait dengan seleksinya Pak Tejo. Bisa Ya. ke WCO, apa pas wawancara itu Bapak ada perasaan nervous atau mungkin karena kompetisinya yang terlalu tinggi, Pak? Boleh diceritakan? Oh ya, tentu ya. Nervous itu waktu itu saya sangat ingat, saya nervous sekali karena ya intinya memang waktu itu super nervous itu sangat natural ya. Waktu saya masih ingat, ya, saya sangat nervous sekali pada waktu wawancara itu. Kemudian tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan itu, waktu saya apply WCO, paham benar sebenarnya WCO itu seperti apa. Kalau saya paham benar WCO itu seperti apa, nervousnya akan 10 kali lipat. Jadi itu salah satu keuntungan kita juga mungkin kalau kita sedang, sedikit tips juga ya, kalau kita sedang menjalani proses seperti itu, proses seleksi, proses wawancara, kemudian kadang kita tidak perlu tahu detailnya nanti akan seperti apa, jalani saja dulu. Seperti itu. Benar sekali, Pak. Oh iya, Pak, untuk melewati segala rintangan batin itu, apa ada orang di belakang Bapak yang mendukung? Ada mungkin orang tua atau mungkin pacar, Pak, atau istri mungkin waktu itu yang mendukung Bapak untuk meluapkan tekanan batin? Oh tentu, dukungan dari orang-orang dekat kita itu saya tidak punya pacar, punya istri. Jadi istri yang sangat mendukung, kemudian tentu orang tua juga pasti mendukung karena kan kita selalu kita selalu ingin mencapai, ingin mengejar pencapaiannya. Kita punya mimpi-mimpi, ingin itu waktu saya yakin teman-teman juga semuanya punya yang seperti itu. Jadi pas waktu ada kesempatan, ini kan kesempatan yang luar biasa ya waktu itu. Terus, nah, bukan cuman keluarga juga. Jadi saya masih ingat beberapa rekan-rekan kerja saya waktu itu tuh juga mendukung. Jadi dan bukan cuman rekan kerja tapi juga pimpinan. Jadi misalnya waktu itu saya bekerja dengan Pak Yan Indra misalnya. Kemudian kalau rekan-rekan pernah mengenal beliau, kemudian ada juga Pak Agung Kristianto waktu itu, Pak Tony dan semua. Jadi ada banyak pimpinan yang support juga. Jadi itu benar-benar menjadi bahan bakar ya untuk maju terus. Wah, luar biasa ya, Pak. Keren. Jadi ada pertanyaan nih dari Pak Frans Taur. Nah, siap. Ini Pak Frans Taur pengen tahu nih, kira-kira sertifikat, diklat, atau penghargaan apa sih yang Mas Tejo submit waktu apply ke WCO gitu? Apakah ada, mungkin bisa di-highlight juga kali ya, yang kira-kira menurut Mas Tejo benar-benar menjadi kartu truf misalnya, atau sebenarnya nggak ada gitu? Silakan Mas Tejo. Saya rasa kebetulan ya, jadi kebetulan waktu itu mungkin saya sedang beruntung, sertifikat saya itu pas dengan requirement-nya, dengan syarat-syarat yang diminta. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa tadi saya sampaikan bahwa di WCO ini jumlah technical officer itu antara 40 dan 50 ya. Dan periodenya
5 tahun, tetapi mulai dan berakhirnya tidak pernah sama, selalu berbeda gitu. Jadi misalnya saya mulai bulan Januari 2015, mungkin ada TO lain yang mulainya bulan Maret atau jadi artinya lowongannya itu terbatas. Biasanya satu lowongan untuk satu orang TO di waktu tertentu. Nah, dan biasanya juga karena masing-masing TO itu memiliki tugas yang spesifik di bidang tertentu, misalnya bidang trade facilitation, bidang enforcement, bidang HS, harmonized system, bidang ROO, rule of origin, dan capacity building, sebagainya. Jadi biasanya lowongan pengumuman TO itu spesifik untuk bidang tertentu, dan di situ akan ada syarat-syarat atau ekspektasi ya, expectation, requirement yang diharapkan dari applicant. Nah, waktu saya mendaftar, lowongannya adalah di bidang trade facilitation, dan lebih spesifik lagi information management atau digitalization, dan lebih spesifik lagi data standardization. Jadi banyak requirement yang sifatnya bersifat pengetahuan teknis di bidang IT. Dan kebetulan waktu itu saya bekerja di IKC, dan saya juga waktu itu adalah peranata komputer, peranata komputer, fungsional peranata komputer. Dan saya mengikut ada banyak sekali diklat dari yang diberikan baik dari Kemenkeu, Pusintek, maupun dari Bea Cukai yang bersifat di bidang tersebut, diklat peranata komputer, diklat yang dan lain sebagainya. Diklat juga diklat teknis yang di outsource waktu itu ke Inixindo, dan ke semuanya itu ada banyak. Jadi saya punya sertifikat teknis. Kemudian ada juga sertifikat keikutsertaan saya waktu itu ada short course ke Korea yang diselenggarakan oleh KOIKA. Pak Halim pernah mengikuti program tersebut, saya yakin. Jadi itu sertifikat yang menunjukkan bahwa saya pernah terekspos di dunia internasional juga, jadi pernah mengikuti event-event internasional seperti itu. Jadi itu beberapa sertifikat yang sangat saya yakin dipertimbangkan waktu seleksi. Demikian Pak Halim. Oke, menarik sekali. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih, pas dengan pertanyaan yang ingin saya ajukan sebenarnya. Kalau Pak Mudakir bilang gimana sih, bisa nggak dibagikan contoh-contoh sidang di WCO itu seperti apa? Atau topiknya, pesertanya. Mungkin juga saya sekalian masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih suasana kerja di sana, atau let's say kalau mau spesifik terkait dengan work ethics di sana itu seperti apa sih Mas Tejo gitu ya. Jadi itu bisa kasih contoh nih, sidang-sidang di sana seperti apa. Ada yang mau tambahin nggak Mbak Iki? Masih di mute. Oh ya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Muzakir dari Jatim 2. Pak Tejo, teman-teman milenial CEC, Customs English Club, Kanwil BC Jatim 2 mendapat tugas dari pimpinan untuk praktek sidang ala WCO. Boleh dibagikan sidang WCO itu seperti apa? Misalnya topiknya dan pesertanya, pimpinannya, dan mungkin atribut-atribut dalam rapat lainnya, Pak. Siap. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Tejo, mungkin bisa dikasihkan contoh gitu, bisa langsung masuk ke suasana kerja di sana gitu, Mas Tejo. Sama nggak sih dengan rapat di IKC gitu? Sama nggak sih dengan rapat di Bea Cukai sini? Mungkin bisa diekspres. Mau nggak Mas Tejo? Iya. Ini sangat menarik ya. Pertama, konsepnya, dan Pak Halim dulu, sedikit informasi dulu, saya dengan Pak Halim itu kan di stand bareng sama-sama satu angkatan 19 Prodip 3 Bea Cukai, dan kita juga sama-sama mengikuti stand English Club SEC waktu itu. Jadi saya rasa untuk Pak Muzakir ini metode seperti ini untuk belajar bahasa Inggris itu sangat baik, karena bukan hanya belajar bahasa tapi juga kita belajar substansi juga dari topik yang sedang kita bahas. Ini cukup dekat Pak Halimnya dengan aktivitas kita di SEC dulu. Oke, saya akan tampilkan suasana sidang di WCO. Kebetulan hari ini saya bergabungnya dari
bukan dari ruang sidang dan WCO, jadi saya tidak bisa menunjukkan hari ini. Cuman ini ada screenshot yang sudah saya siapkan. Sudah tampil Pak Halim? Ya, siap. Ya, ini adalah ruangan sidang WCO, ruangan sidang utama, salah satu dari 2 ruangan sidang utama. Jadi di bagian atas ini namanya top table atau podium misalnya. Yang duduk di sini yang bagian tengah ini yang kursinya paling tinggi namanya chairperson atau pemimpin sidang. Pemimpin sidang. Kemudian yang lainnya adalah sekretariat. Yang di sebelah kiri ini adalah bos saya. Jabatannya Deputy Director, itu atasan langsung saya. Tapi saat ini beliau sudah berhenti dari WCO. Ada bos baru lagi. Ini mungkin dari tahun 2018 foto ini. Dan ini saya di sini duduk di samping chairperson karena ini adalah sidang yang menjadi tanggung jawab utama saya, sidang IMSC namanya Information Management Subcommittee, di mana saya namanya lead responsible, orang yang staff yang bertanggung jawab untuk sidang tersebut. Jadi saya harus harus membantu chairperson untuk melancarkan jalannya sidang tersebut. Yang di samping ini rekan saya juga yang bekerja bersama saya untuk memanage IMSC, Information Management Subcommittee. Kemudian ini view dari top table ini, view-nya seperti ini. Jadi ini ruangan sidangnya. Ini yang di sini ini adalah anggota namanya delegates ya, delegasi dari berbagai negara atau dari organisasi internasional lainnya. Jadi misalnya ini ada delegasi dari ICAO, ada delegasi dari IATA, kemudian ada juga delegasi dari negara-negara anggota, Kanada dan sebagainya. Jadi suasana sidangnya seperti ini dan suasananya bisa berbeda-beda tergantung jenis komitenya atau jenis working group-nya. Biasanya kalau namanya komite itu formal sifatnya, artinya ada protokol yang harus diikuti, agendanya sudah tersusun rapi, dan kemudian waktu yang ada misalnya 2 hari atau 1 minggu 5 hari itu akan dibagi dengan efisien gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi di sebelah pojok di sini, kalau saya nggak tahu apa kursor saya ini terlihat, ini namanya ruang interpretation, penerjemah ya. Jadi karena bahasa resminya adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis di WCO ini, jadi kalau kita berbicara dalam bahasa Inggris akan diterjemahkan secara simultaneous interpretation, ada penerjemah. Jadi nanti delegates ini bisa memilih channelnya, kemudian didengarkan melalui earphone. Apakah dia ingin mendengarkan suara pembicaranya langsung atau akan mendengarkan penerjemahnya. Jadi kalau misalnya saya berbicara dalam bahasa Inggris, Francophone atau negara-negara yang berbahasa Prancis akan mendengarkan penerjemah dalam bahasa Prancis. Jadi suasana sidangnya seperti ini. IMSC itu cukup formal, cukup protokolnya cukup ketat seperti itu. Jenis-jenis sidangnya bisa dilihat di website WCO. Di bawah meeting itu ada, karena saya bekerja di trade facilitation, jadi sidang yang paling tinggi itu yang biasanya dihadiri oleh Pak Dirjen dan Pak Syarif, Direktur Kial, itu biasanya sidang council, sidang Dewan WCO yang diadakan biasanya 1 kali setahun. Kemudian di bawah council itu ada Policy Commission juga, cuman Indonesia saat ini bukan anggota dari Policy Commission, cuman ada sekitar 33 anggota Policy Commission. Nah, kemudian di bawah Council dan Policy Commission ada PTC, itu Permanent Technical Committee, ini sidang yang menyangkut trade facilitation, misalnya masalah prosedur kepabeanan, masalah fasilitas kepabeanan dan sebagainya. Kemudian di bawah PTC, Permanent Technical Committee, ada banyak working group yang lebih spesifik lagi. Misalnya Safe Working Group itu working group
topik yang dibahas adalah Safe Framework of Standard tentang security of supply chain. Kemudian ada working group e-commerce, cuman sekarang sudah selesai. Ada performance measurement, kemudian information management subcommittee. Ini adalah working group yang saya tanganin. Kemudian ada API PNR, Advanced Passenger Information, Passenger Name Record, Contact Committee. Ini juga adalah salah satu sidang lainnya yang saya tangani juga. Jadi demikian. Tentu saya akan sangat senang kalau bisa membantu Pak Muzakir mungkin kalau dalam menyelenggarakan exercise sidang WCO. Saya rasa ini akan sangat menarik. Demikian Pak Halim. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Tejo. Menarik juga berarti ya. Ternyata sama juga mungkin sidangnya layering-layering kayak kita di kementerian, kemudian sampai level dirjen sampai dengan meeting yang paling kecil gitu Mas Tejo ya. Tapi mungkin ini diversity-nya ya. Nah, kalau di level internasional ini pasti kan beda latar belakang gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita beda suku, beda karakter, tapi kalau di sana mungkin beda warga negara pastinya gitu ya. Mungkin perbedaan budayanya juga lebih berbeda lagi gitu. Mungkin bisa nggak dijelaskan Mas Tejo, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi atau malah ini malah menciptakan kesempatan buat Mas Tejo untuk mengeksplor hal-hal baru gitu ya. Baiknya mau ada yang tambahkan atau gimana? Silakan. Sementara itu dulu Pak dari Pak Halim. Silakan Mas Tejo. Ya, terima kasih Pak Halim. Benar, kalau salah satu yang bisa saya bagikan tentu kalau bekerja di WCO itu adalah lingkungan kerjanya, rekan-rekan kerjanya berasal dari negara yang berbeda-beda dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda, budayanya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, kemudian semuanya itu membuat diversity seperti yang Pak Halim bilang, dan menurut saya semuanya pasti ada dua sisi, ada keuntungannya atau ada manfaatnya, ada juga tantangannya juga untuk bekerja dengan diversity tersebut. Tapi saya yakin hal yang seperti ini cukup tipikal ya, dimanapun lingkungan bekerja kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Karena walaupun kita ini satu negara, satu nasional, tetapi kita punya banyak sekali suku bangsa. Jadi kalau misalnya kebetulan saya orang Jawa, kemudian berinteraksi dengan orang dari suku lain, misalnya dari suku Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Madura, pasti ada karakter-karakter yang berbeda. Dan supaya kita bisa berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja, ada baiknya kita berusaha mengenal karakter mereka juga. Mereka ini orangnya seperti apa sih, gitu. Dan itu akan membantu kita tentunya untuk bagaimana kita akan bersinergi dengan rekan-rekan tersebut. Dan ini cukup susah ya untuk mengidentifikasi misalnya orang Indonesia itu seperti apa, orang Cina itu seperti apa, itu kan akan cukup susah. Tapi kalau menurut saya ada secara umum saja itu ada perbedaan budaya yang cukup kentara, itu ASEAN, orang Asia dan orang Barat, Western terutama. Jadi dan kebetulan di subdirektorat saya bekerja di Trade Facilitation itu kebetulan ada cukup banyak orang Asianya. Dari saya sendiri di Indonesia, ada Vietnam, kemudian dari Jepang, dari Cina juga ada. Jadi ada cukup banyak orang Asia di tempat saya bekerja, dan ada beberapa juga orang dari orang Western. Secara umum, tapi waktu kita melihat masing-masing individu bisa berbeda, bisa spesifik. Tapi secara umum working culture-nya, kalau orang Barat itu mereka memiliki clear individual boundary. Jadi mereka profesionalnya. Jadi ada batasan
batasan yang mereka definisikan gitu waktu bekerja. Individual artinya bukan selfish atau tanya mereka lebih istilahnya mungkin tangan dingin atau kepala dingin mungkin ya. Jadi kalau menghadapi masalah ini, ya ini masalah pekerjaan. Jangan terlalu dibawa ke hati. Don't take it too personally. Jadi karakternya secara umum seperti itu. Walaupun banyak juga yang tidak seperti itu. Kalau Asia itu karakternya lebih kekeluargaan. Kemudian bisa juga mereka juga lebih dibawa ke lebih boundary, batasan antara pekerjaan dan pribadi itu mungkin lebih tipis, lebih blur gitu. Jadi bisa dimasukin ke dalam hati juga. Jadi itu secara umum pengalaman saya bekerja dengan teman-teman saya yang dari Asia atau dari bukan Asia. Nah, ini mungkin menarik, nanti bisa dibahas dengan teman-teman. Jadi mana yang baik, mana yang kalau misalnya kalau kita bekerja itu kan kalau namanya konflik dengan rekan kerja kadang itu tidak bisa terhindarkan ya. Ada yang karena jealousy, ada karena ada politik ini, politik itu pasti sesuatu yang selalu terjadi di workplace dimanapun itu berada, dan demikian juga di WCO yang seperti itu ada. Jadi mungkin yang menarik dibahas itu sebaiknya kita seperti apa sih kalau kita ada friksi-friksi dengan rekan kerja kita, apakah kita selesaikan secara kekeluargaan seperti adat Asia pada umumnya, apa kita selesaikan secara profesional? Artinya ya kalau permasalahan pekerjaan ya pekerjaan gitu. Tidak perlu terlalu banyak melibatkan hal-hal yang bersifat personal. Jadi itu cukup menarik. Kemudian perbedaan juga kalau di tempat kerja di WCO itu hubungan antara hierarki, misalnya technical officer dengan atasan langsung yaitu deputy director, dengan atasannya lagi yaitu director itu lebih flat. Jadi misalnya direktur itu bisa dipanggil nama saja. Misalnya mantan direktur saya itu namanya Ana gitu. Ya saya panggil dia Ana gitu, panggil nama. Dan jadi hubungannya lebih bersifat rekan kerja. Kecuali dengan sekjen, Pak Sekjen. Dengan Pak Sekjen tentu harus sedikit menunjukkan hormat gitu karena sedikit lebih hierarkinya lebih berbeda gitu kalau dengan sekjen. Jadi itu mungkin perbedaan yang saya observasi. Oke, terima kasih. Demikian Pak Halim. Terima kasih Mas Tejo. Oke, saya mungkin untuk supaya lebih hidup lagi, kita undang deh. Mungkin ada 1 atau 2 teman-teman yang mau bertanya nih sampai di sini, sampai pada posisi interpersonal, diversity gitu ya. Ada yang mau menanyakan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman milenial? Halo? Dia jemput dulu, terus dia bawa, balik lagi. Pak Lexi? Oke, atau mungkin Mbak Eki mau nanya satu? Pak Halim, kalau boleh izin Pak Halim, saya mau bertanya kalau boleh kepada rekan-rekan, mungkin dibalik. Oke, boleh banget. Ya. Nah, ini tadi saya sebutkan. Ya, tadi saya sebutkan bahwa anggota WCO yang sejumlah 183 negara anggota itu memproses 98% volume perdagangan internasional. Pertanyaan saya, nanti yang jawabannya tepat dapat hadiah dari Pak Halim. Oh, siap. Yang 2% ini apa sih? Kenapa kok ada kenapa kok 98%? Yang 2% ini apa gitu? 2% yang tidak menjadi anggota negara WCO itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ya, dibuka. Penawaran pertama. Jawaban pertama siapa? Eki mau jawab dulu, Eki sebagai moderator. Kawan, masih kurang pengetahuan tentang WCO di sini, mau belajar Pak sama. Oke. Ayo, teman-teman. Nah, ini ada slide dari Pak Tejo. Nah, ini ditanya ini, yang 2% kemana? Siapa sih yang 2% ini? Gitu ya. Nah, ya, kita hitung sampai 5. Kalau nggak ada, Mas Tejo yang harus menjelaskan.
Tapi saya nggak harus ngasih hadiah nanti tapi ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kayaknya nggak ada Mas Tejo. Coba dijelaskan aja, kenapa sih ada 2% nih? Iya, 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 iya. Ya, jadi saya pernah mendapat tugas ya seperti dinas DL, dinas luar negeri waktu itu tahun kalau nggak salah tahun 2016 dinasnya ke Fiji, ke Pulau Fiji. Itu kalau dari Brussels itu 3 hari perjalanan udara ke Fiji. Nah, jadi waktu saya di Fiji itu ada beberapa negara, nama negara yang saya dengar itu baru pertama kali. Ya, jadi ada beberapa negara di Kepulauan Oceania itu yang sangat kecil dan saya bahkan saat ini nggak ingat nama negaranya. Jadi yang 2% ini adalah contohnya adalah negara-negara tersebut. Jadi negara tersebut cukup kecil skala ekonominya. Jadi keanggotaan di WCO itu belum prioritas bagi mereka karena semakin kecilnya. Jadi salah satu negara yang waktu itu saya bertemu itu mereka melakukan impor misalnya satu kali setahun, dan important partner di negara partner penting di kawasan itu dan misalnya New Zealand. New Zealand itu penyuplai komoditas paling penting untuk negara-negara kecil, dan Australia kecil tersebut. Custom Administration, bea cukainya, kita punya berapa pegawai sekarang Pak Halim? 13.000 ya Pak? 15.000, hampir 16.000. 16.000, dan pegawai di negara tersebut itu 5 orang, termasuk direktur jenderalnya. Ya, Wow. itu cukup pengalaman yang menarik buat saya pribadi waktu ternyata ada negara-negara kecil yang seperti demikian dan mereka belum menjadi anggota WCO. Dan kemudian di WCO ada pembahasan khusus untuk hal ini untuk negara-negara kecil tersebut. Namanya Small Island Economy. Jadi yang tertarik untuk melihat bagaimana sih WCO melihat atau berusaha untuk juga memfasilitasi negara-negara kecil, ekonomi kecil tersebut, topiknya Small Island Economy. Gitu. Demikian Pak Halim. Oke, ternyata menarik juga ya. Ada small island economy. Ini kayak negara-negara kayak Palau gitu ya, Mas Tejo ya? Yang mungkin kita baru pertama kali dengar dan negaranya mungkin tidak segede kota Makassar gitu mungkin malahan ya. Jadi mungkin kalau Eki ke sana bisa jadi dirjen Eki. Benar sekali. Iya. Oke, saya coba lanjut deh. Ada pertanyaan dari Pak Taor, Pak Frans Taor lagi nih tadi. Kalau nggak salah terkait dengan Pak Taor tadi masalah produk-produk hukum atau produk-produk WCO yang selama ini menurut pengalaman Mas Tejo pernah diratifikasi oleh Indonesia. Sejauh mana sih Indonesia itu align atau sesuai gitu ya dengan standar internasional. Kemudian tanya satu lagi nih dari Mas Made Natawitnyana, ada nggak sih posisi lain selain TO yang sering dibuka oleh WCO sehingga teman-teman kita semua yang di sini ini bisa ada gambaran, oh nanti saya mungkin ke depan bisa apply ini nih gitu. Silakan Mas Tejo. Siapa? Ya, produk hukumnya Indonesia sudah meratifikasi RKC, Revised Kyoto Convention sebagai produk hukum utama dari WCO. Kemudian TFA tentu bukan produk hukum WCO, TFA Agreement, Trade Facilitation Agreement itu WTO, tetapi WCO berperan cukup penting untuk memberikan assistance kepada negara anggotanya untuk meratifikasi WTO. Kemudian tentu HS Convention, konvensi Harmonized System itu juga diratifikasi oleh Bea Cukai. Kemudian yang lain yang cukup penting juga adalah Safe Framework Standard. Safe Framework Standard itu bukan produk hukum, artinya dia tidak legally binding, dia adalah standar yang diadopsi. Jadi Indonesia sudah mengadopsi Safe Framework Standard, kemudian juga sudah mengimplementasikan AEO,
authorized economic operator. Jadi saya rasa itu beberapa produk hukum yang produk-produk WCO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang apa, Pak Halim? Tentang lowongan yang lain selain TO. Oh ya, lowongan yang lain. Lowongan yang lain itu coba saya share sedikit, cuma ini tidak lengkap tapi bisa memberi gambaran. Struktur organisasi WCO ini seperti ini. Jadi saya sampaikan, jadi lowongan di WCO itu ini, semua yang ada di sini ini bisa jadi lowongan. Ada Secretary General, Deputy Secretary General, Director, Deputy Director, Technical Officer, dan Technical Attaché. Bedanya, 3 posisi di atas ini, Director, Deputy Secretary General, dan Secretary General ini lowongannya sifatnya election ya, pemilihan umum oleh anggota. Yang 3 di bawah ini, 2 di bawah, Deputy Director dan Technical Officer ini sifatnya appointment. Jadi seleksi oleh sekretariat, kemudian ditunjuk oleh Secretary General. Beberapa waktu yang lalu contohnya ada lowongan direktur. Kemudian cuman ini memerlukan kampanye yang didukung oleh harus didukung oleh negara untuk melakukan kampanye karena ini akan melibatkan proses pemilihan di sidang dewan WCO. Tentunya kalau posisi yang lebih tinggi tentu akan lebih tantangannya lebih berat untuk melakukan pemilihan tersebut. Deputy Director itu atasan langsung Technical Officer itu posisi penunjukan, appointment berdasarkan seleksi oleh sekretariat. Kemudian ada Technical Attaché ini adalah di bawah Deputy Director, ini adalah pegawai yang dipekerjakan, mungkin istilahnya, oleh negara anggota. Jadi, perbedaan utamanya adalah bahwa Technical Attaché ini, salary-nya, gajinya, dibayarkan oleh negara asalnya. Jadi, kalau Technical Officer dan yang lainnya akan dibayarkan oleh WCO berdasarkan budget atau anggaran dari WCO. Technical Attaché ini berdasarkan menggunakan anggaran dari negara asal yang mengirimkan Technical Attaché. Kemudian ada juga istilahnya supporting staff atau pegawai pendukung, misalnya ada secretary, ada project manager untuk project-project tertentu, kemudian ada interpreter, program manager, dan sebagainya. Ada beberapa posisi, total pegawai WCO itu kan ada sekitar 200, di mana 50 adalah technical officer, kemudian sekitar 40-an adalah technical attaché, sisanya adalah supporting staff. Bahkan ada chef, ada yang kantin, yang bekerja di kantin, kemudian ada banyak technician, ada banyak supporting staff juga. Jadi kesempatan bekerja di WCO itu tentu ada banyak kalau mau diikutin yang utama ataupun yang pendukung. Kemudian ada juga program-program internship atau magang, misalnya professional associate itu adalah program 10 bulan, dan kemudian fellowship itu adalah program 1,5 bulan. Jadi sifatnya internship atau magang. Demikian Pak Halim. Oke, terima kasih Mas Tejo. Baik, ada pertanyaan nggak dari sisi perspektif milenial? Ada pertanyaan terkait bagaimana cara WCO memproses dokumen. Kalau misalnya di Kementerian Keuangan mungkin ada Nadine, di organisasi yang lebih khusus, misalnya di Bea Cukai sendiri ada CESA untuk memproses dokumen. Bagaimana kalau di WCO, Pak, cara memproses dokumen? Ini maksudnya dokumen surat menyurat, ya Mbak? Bukan dokumen pabean ya? Oh, boleh dua-duanya, Pak, saya tahu. Nah, jadi ini menarik. Jadi menarik kalau kadang kalau misalnya saya bertemu dengan rekan-rekan di kedutaan besar Indonesia di Belgia misalnya, terus ditanya,
Saya bekerja di mana, di WCO gitu. Kemudian, oh maksudnya Belgian Custom ya kayak gitu. Bukan. Jadi kan kalau WCO kan organisasi internasional, bukan. Jadi saya bukan bekerja untuk bea cukai Belgia kan seperti itu. Cuman kadang mereka berpikirnya seperti itu. Artinya saya kan tentu tidak memproses PIB yang masuk ke Belgia atau keluar PIB yang keluar dari Belgia. Nah, untuk surat menyurat, jadi uniknya dan saya yakin cukup unik. Di WCO itu kita tidak ada surat tugas, tidak ada ST, tidak ada ND, tidak ada nota dinas. Jadi semuanya by email. Dan itu cukup bagi saya waktu itu cukup menjadi perbedaan yang memerlukan adaptasi waktu pertama kali bergabung dengan WCO karena semuanya melalui email. Jadi contohnya kalau misalnya kita mendapat email walaupun kita bukan di resipien, bukan to-nya, di bagian to-nya, tetapi di bagian CC aja, artinya kita juga harus aware, itu mungkin setara dengan surat tugas, setara dengan nota dinas yang cukup aware. Tapi memang ada surat menyurat resmi, misalnya surat kepada negara anggota, invitation letter, surat undangan sidang, itu adalah surat yang resmi. Prosesnya masih secara manual, jadi harus di draft. Biasanya yang drafting adalah technical officer untuk membuat draft dari surat tersebut, di approve dari atasan langsung, dan kemudian ada proofreading juga. Jadi kalau kita bukan native speaker, kadang kita berjuang tentang grammar ya, grammarnya yang belum perfect. Kita di WCO punya proofreader service yang sangat berjasa untuk mengoreksi detail-detail grammar. Kemudian setelah itu ditranslate karena saya pakai bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh translator ke bahasa Prancis. Jadi prosesnya cukup panjang karena karena ada proses penerjemahan dan proofreading tersebut. Nah, untuk surat Secretary General itu bisa lebih panjang lagi karena screeningnya lebih panjang karena harus perfect dari sisi bahasa dan kemudian grammar juga. Jadi lebih panjang. Nah, itu untuk dokumen persuratan manual sifatnya, tapi untuk dokumen sidang, untuk dokumen-dokumen sidang itu di WCO menggunakan namanya MMS, Meeting Management System. Jadi mungkin cukup mirip dengan Nadine. Demikian. I see. Saya jadi pengen tanya nih, sebenarnya kalau di sana itu email bisa jadi surat resmi nggak sih Mas Tejo? Atau memang ada nota dinas kayak kita harus dinomorin segala macam? Atau kalau kita di email itu sudah jadi dasar yang resmi untuk berkorespondensi gitu? Ya Pak Halim, itu tergantung konteksnya juga Pak Halim. Jadi ada konteks-konteks proses tertentu yang memerlukan surat. Pada umumnya surat undangan dan segala macam itu memerlukan surat. Kemudian ada juga proses yang namanya mungkin Pak Halim familiar, itu misalnya HS Classification Opinion, Request for Classification Opinion. Seperti itu memerlukan surat juga karena harus terdokumentasi. Cuman karena sifatnya WCO itu kan streamline, organisasinya cukup kecil dibanding dibanding bea cukai yang begitu besar. Jadi cukup streamline. Jadi untuk ada proses-proses yang sifatnya tidak begitu formal, cukup dengan email. Demikian. Jadi ada beberapa level formalitas juga. Oke, siap. Terima kasih Mas Tejo. Menarik ini berarti. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya ya, gitu ya. Tapi emang cukup menggelitik ya Bapak Ibu sekalian, WCO dengan cakupan yang cukup luas, tapi pegawainya cuma 200 orang gitu ya. Ini agak amazed juga. Berarti gimana sih workload-nya Mas Tejo kalau boleh dibandingkan dengan ketika Mas Tejo bekerja dengan di IKC, apakah karena streamline tersebut atau organisasinya sangat kecil tersebut jadinya wah workload-nya gede banget gitu kan. Nah, ini juga menyambung pertanyaan dari saudara Rizky gitu ya. Bagaimana working culture di WCO gitu? Apakah berbeda
180 derajat. Ada nggak culture shock yang dialami Mas Tejo ketika pertama kali bergabung gitu? Silakan Mas Tejo. Terima kasih Pak Alim. Ya, jadi situasi di WCO memang kondisi staffing-nya itu bisa dibilang understaffing karena anggaran WCO itu terbatas. Anggaran ini berasal dari kontribusi anggota termasuk Indonesia yang secara rutin setiap tahun memberikan iuran istilahnya. Nah, gaji dari pegawai WCO itu diambil dari anggaran WCO tersebut. Jadi budgetnya cukup terbatas dan kebanyakan alokasi dari budget tersebut adalah untuk tenaga ahli di WCO. Jadi situasinya memang understaffing, tapi kalau dibandingkan bea cukai, tentu sama seperti bea cukai kan ada unit yang workload-nya tinggi, mungkin ada unit yang tidak tinggi. Dan kebetulan waktu itu sebelum saya di WCO di IKC itu workload-nya juga sangat tinggi sekali. Jadi memang workload-nya memang tinggi, jadi memang sibuk bekerja di IKC waktu itu, memang sibuk dan ada overtime, ada lembur juga dan sebagainya. Untuk sistem itu tuh banyak sekali di IKC. Jadi di WCO juga sedemikian. Jadi di WCO itu workload-nya juga tidak rata. Jadi di direktorat saya itu adalah direktorat yang workload-nya paling tinggi, ditandai dengan jumlah sidangnya yang dalam setahun itu yang paling banyak. Jadi sidangnya itu sekitar 33 sidang untuk direktorat saya sendiri. Ada juga direktorat lain yang sidangnya tidak terlalu banyak dalam setahun, jadi workload-nya tidak terlalu tinggi. Jadi di tempat saya kebetulan tinggi paling, sangat tinggi sekali. Jadi sebagai gambaran, sebagai tambahan, jadi saya sendiri harus mengorganisasikan 6 sidang dalam setahun. Dan satu sidang itu paling tidak perlu waktu paling cepat 3 bulan untuk dari persiapan sampai penyelesaian dari draft agenda, kemudian sampai report, sampai laporan, itu paling nggak butuh 3 bulan. Jadi kalau 6 sidang dalam 1 tahun pasti kan kurang waktunya. Itu ada yang overlapping. Jadi demikian sebagai gambaran. Siap. Terima kasih, Mas Tejo. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mengingatkan boleh mengisi daftar hadir kita. Saya sudah share di chat box. Dan karena waktu ini sangat cepat sekali, ternyata udah jam 4.15 waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita buka ya, Ki ya, 2 pertanyaan dari teman-teman peserta. Yuk, silakan yang mau bertanya. Mumpung Mas Tejo di sini. Silakan. Bisa chat di chat box ke teman-teman yang ingin bertanya. Wait, tadi kayaknya ada tren dari Mas Pak Frans Taur nih, gitu ya. All of TO has different start of contract. Oke, ini masalah perbedaan start kontrak dan durasi kontrak, Mas Tejo. Bisa dijelasin nggak sih gimana sih sistem kerja di sana? Kalau Indonesia kan begitu jadi PNS, lifetime tenure gitu ya. Tapi kalau di sana kontraknya berapa tahun sekali? Yang saya tahu 5 tahun gitu ya. Ada nggak sih ketika orang itu nggak perform atau ternyata ada orang lain yang pengen masuk, kemudian di open bid dan sebagainya gitu. Bisa diceritakan Mas Tejo, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Frans Taur. Benar Pak Halim, jadi tadi sudah sampaikan bahwa TO itu mulai dan berhentinya waktunya berbeda-beda. Jadi waktu ada new announcement itu selalu dikirimkan ke negara anggota. Kalau di kita melalui KIAL, ya informasinya selalu dikirim melalui KIAL. Jadi pasti diterima. Cuman kadang memang apakah kita menerimanya cepat atau tidak gitu, itu yang bisa di-improve. Jadi kalau ada misalnya pegawai bea cukai yang tertarik untuk
melamar di posisi itu bisa difasilitasi. Jadi selalu diumumkan ke negara anggota. Nah, sayangnya berdasarkan pengalaman saya itu staf WCO itu yang tahu yang paling belakangan kalau ada lowongan. Karena begitu ada lowongan, ada surat pengumumannya itu akan langsung dikirimkan ke negara anggota. Jadi negara anggota yang pasti tahu lebih dahulu kalau ada lowongan tersebut. Kemudian ada nggak yang selesai sebelum masa berakhirnya? Ya. Jadi saya ceritain ada beberapa pengalaman. Jadi TO itu ada 6 bulan pertama itu namanya probation ya, masa percobaan. Ada masa percobaan. Tapi belum ada ceritanya orang nggak jadi diperpanjang atau dikukuhkan sebagai technical officer karena misalnya gagal dalam masa percobaan. Jadi biasanya lanjut. Nah, kalau misalnya karena ini adalah kontrak, kalau misalnya memutuskan untuk selesai sebelum waktunya, itu tergantung pasti ada case by case ya. Kalau inisiatifnya dari mana? Kalau misalnya dari inisiatifnya dari TO sendiri kan cukup disayangkan ya. Artinya kan itu ada kontrak. Kemudian kalau misalnya TO-nya memutuskan untuk berhenti sebelum waktunya, tentu nanti akan ada catatan, bukan hanya kepada TO-nya, tetapi kepada negaranya juga kan. Itu akan membawa nanti untuk misalnya untuk periode berikutnya, misalnya akan menjadi catatan kalau ada misalnya aplikan-aplikan dari negara tersebut. Itu yang menjadi risiko. Kemudian apa ada orang yang bekerja yang berhenti sebelum kontraknya berakhir? Ada, tapi bukan technical officer, tapi direktur. Jadi direktur saya yang sebelum yang sekarang, ini dari US, dari United States, namanya Ana. Jadi beliau berhenti dari direktur 1 tahun lebih awal. Nah, tetapi notifikasinya setahun juga. Artinya di tahun ketiga beliau menyampaikan bahwa saya akan berhenti tahun depan. Gitu. Jadi notifikasi untuk berhenti itu 1 tahun sebelumnya. Jadi itu memberi kesempatan untuk WC untuk melakukan rekrutmen direktur. Jadi seperti itu yang terjadi. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak melakukan itu, apakah ada penalti gitu, Mas Tejo? Misalnya mau ngundurin diri gitu ya, tapi dadak gitu. Saya mau berhenti 2 bulan lagi deh. Gitu. Iya. Mungkin nggak sih? Saya nggak tahu. Apa saya rasa mungkin nggak hal itu. Jadi di WCO kita ada yang namanya staff manual. Staff manual itu aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena belum pernah terjadi, mungkin jadi saya tidak aware dengan bagaimana prosesnya kalau misalnya bulan depan saya mau berhenti seperti itu. Tapi mungkin itu ada di salah satu pasal di staff manual tersebut. Kalau Pak Halim tertarik nanti mungkin bisa saya carikan bagaimana tentang short notice kalau mau berhenti dari WCO. Siap, Mas Tejo. Mungkin ini ada yang mau tanya nih, Mbak Leni. Mbak Leni dari Pabean LKS. Ini takut salah dengan Bu Leni Ika, jadi diganti Bu namanya, bukan Leni tapi LKS Bu. Mohon izin Bu Ika dan silakan Mbak Leni. Mohon izin Bu Ika dan Pak Halim. Mohon izin Pak Tejo, izin bertanya, kalau terkait pola karir bekerja di WCO itu bagaimana ya Pak? Misalkan kenaikan grade-nya itu berdasarkan kinerja atau bagaimana, dan apakah nanti ketika setelah bekerja di WCO bisa kembali bekerja di DJBC Indonesia atau bagaimana? Apakah bisa by request pribadi atau request organisasi ya Pak? Terima kasih. Segitu pertanyaannya. Ya, silakan Mas Tejo. Ya. Jadi di WCO itu tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada promosi ya. Jadi kalau misalnya technical officer, kemudian posisi selanjutnya adalah deputy director, jadi tidak ada proses kenaikan dari technical officer menjadi deputy director. Jadi yang ada adalah kalau ada lowongan ya harus apply lagi. Jadi harus apply kepada atas posisi yang baru tersebut. Tidak ada promosi yang langsung. Makanya idealnya memang atau pada umumnya memang technical officer
setelah menjalani 1 atau 2 periode akan kembali kepada institusi awalnya untuk melanjutkan bekerjanya. Dan kemungkinan sepertinya ada kebijakan Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa beliau mungkin tidak memiliki preference untuk menerima deputy director yang berasal dari TO yang sedang aktif. Jadi itu sebenarnya itu policy yang ada saat ini. Jadi memang pada umumnya memang TO setelah mengakhiri kontraknya akan kembali ke institusi awalnya. Jadi benar. Jadi saat ini saya juga masih pegawai bea cukai, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita masih satu institusi. Kepangkatan saya masih berjalan di bea cukai. Saat ini 3B. Dan setelah selesai dari WCO nanti harapannya saya masih diterima di keluarga besar saya di bea cukai dan berseragam bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Demikian. Oke, siap. Terima kasih Mas Tejo. Gimana Mbak Leni? Bisa menjawab pertanyaan Mbak Leni? Atau mau tanya lagi? Sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih, Pak Tejo, atas jawaban. Oke. Siap, terima kasih Mbak Leni. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang lain ingin bertanya? Silakan. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman bertanya, tadi ada masalah dengan apa namanya link untuk absensi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngisi link post test saja sekaligus sebagai absensi kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ezra nih. Nah, coba Mas Ezra. Katanya mau nanya yang agak... Bukan Mas Ezra? Mas Ezra? Oh, ini katanya itu nih, masih di jalan. Tapi nanyanya gini Mas Tejo, mungkin sambil jalan sambil dengerin, ini kayak dengerin podcast jadinya gitu ya. Nah, bertanya di luar kerjaan gitu. Sebenarnya Mas Tejo di sana ada experience lain nggak yang didapatkan? Dalam artian mungkin ikut project di luar WCO gitu ya, atau mungkin sampai dia kepikiran bisa nggak sih jadi YouTuber gitu misalnya, ngeliput macam-macam gitu ya. Agak unik juga ini Mas Ezra gitu ya. Nggak, tapi ini mungkin apakah beban kerja yang Mas Tejo alami di WCO ini sebenarnya masih cukup fleksibel untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan? Mungkin itu kali Mas Tejo. Atau mungkin istilahnya Terima kasih Pak Halim. lain di Saya luar rasa WCO. untuk mengelola beban kerja itu bisa berbeda ya satu individu sama yang lain, dan sayangnya untuk saya sendiri udah cukup berat untuk beban kerja di WCO sendiri, dan cukup overwhelmed dengan beban kerja yang saat ini ada. Jadi sayangnya saya kurang memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang lain di luar pekerjaan, misalnya hobi. Jadi, cuman kalau ini tergantung aktivitas juga, apakah aktivitas di luar pekerjaan itu menyita waktu atau tidak. Kalau menjadi YouTuber kan tidak harus completely different dari apa yang dilakukan. Jadi misalnya sebagai technical officer kita akan sebelum suasana pandemi biasanya kita akan banyak mendapatkan kesempatan di DL atau DLN, Dinas Luar Negeri, ya itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya untuk menjadi YouTuber kalau mau jadi YouTuber. Dan sistem cuti di WCO itu cukup generous ya. Jadi saya setiap tahun saya mendapatkan 30 hari cuti diakumulasi. Jadi hari ini jumlah cuti saya itu yang belum saya pakai itu 60 hari. Yang kalau mau saya bisa pakai. Jadi artinya berapa? 3 bulan tidak bekerja cuti. Nah, dan kalau misalnya sedang dinas luar negeri juga kita diizinkan untuk mengambil namanya private stay, artinya kita bisa tinggal lebih lama di negara tersebut dengan biaya sendiri, artinya biaya tinggalnya.
Nah, untuk biaya perjalanan akan dikalkulasi berdasarkan pengeluaran normalnya. Apakah ada perbedaan atau enggak? Kalau tidak ada perbedaan berarti kan tidak ada biaya yang harus ditambah. Nah, cuman memang kembali kalau itu tergantung aktivitas apa. Apakah aktivitas tambahan itu bisa selaras dengan pekerjaan? Kalau tidak selaras, saya rasa cukup sulit ya. Ininya beban kerjanya karena sangat tinggi sekali bisa menjadi TO. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan ini dari Bu Ika nih. Monggo Bu Ika. Katanya Bu Ika mau nanya nih. Nah, Baik, silakan. terima kasih Pak Halim. Mas Tejo, saya mau nanya nih, dari Iya, Bu. semua cerita yang Mas Tejo sampaikan tadi, kira-kira menurut Mas Tejo merekomendasikan nggak posisi di WCO itu kepada para bea cukai muda saat ini? Kalau iya, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan? Dan menurut Mas Tejo, dengan pengalaman lebih dari 5 tahun tinggal di Brasil ini, pasnya di usia berapa mereka bisa menjadi seperti Mas Tejo sekarang, atau bisa mendapatkan pengalaman seperti Mas Tejo sekarang sebagai bagian dari WCO. Itu aja sih. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu pertanyaannya Bu, menarik sekali. Yang masih belia-belia ini gitu. Saya udah nggak belia kayaknya ini. Silakan Mas Tejo dijawab. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus, Bu Ika. Artinya tentu itu saya akan merekomendasikan bahwa teman-teman yang milenial dan bahkan sebenarnya juga bukan hanya yang milenial untuk mengejar mimpinya, dan saya rasa posisi bekerja di WCO ini sangat menarik ya untuk apa namanya diambil kalau ada kesempatan. Kenapa? Karena ini adalah posisi yang cukup langka ya, kesempatannya cukup langka. Tentu ada banyak keuntungan, ada banyak manfaat, ada banyak tantangannya juga, tapi semua selalu seperti itu. Ada manfaat, dan pasti ada tantangan juga. Sebagai TO itu cukup unik karena sekali lagi posisinya sangat langka, jadi kesempatannya itu pasti kalau kita bisa mendapat kesempatan itu benar-benar unik. Jadi kalau kita mendapat kesempatan harus diambil, dan kalau belum dapat kesempatan ya harus dicari bagaimana kesempatannya. Persiapannya tentu saya sarankan tentu persiapan secara umumnya itu kita harus apa ya? Karena WCO itu kan custom organization. Jadi kita harus mengasah diri kita sendiri tentu, personal development kita secara teknis dan non teknis. Pengetahuan kita tentang kebabeanan itu harus senantiasa diasah. Waktu misalnya kita bekerja di bidang yang kita lakukan sekarang, apakah kita bekerja di bidang prosedur impor, apakah kita khusus mengurusin manifest, apakah kita khusus mengurusi HS, certificate of origin, atau semua itu harus ditekunin, dikuasai. Saya sampaikan bahwa TO itu sifatnya dianggap oleh pimpinan di sini TO itu sebagai professional expert. Jadi kita sebagai persiapan kita harus menempatkan diri kita sendiri di unit-unit kita itu sebagai professional expert, sebagai orang yang bisa diandalkan untuk bidang yang kita jalanin. Jadi kalau orang bertanya bisa menjawab, kalau ada masalah bisa berkontribusi menyelesaikan, problem solver dan sebagainya. Jadi persiapannya itu seperti itu, bukan persiapan yang misalnya hari ini mendapatkan application formnya terus kemudian baru berusaha. Tentu itu cukup mendadak, cukup last minute. Jadi persiapannya harus dilakukan sedini mungkin. Kemudian tentu bahasa cukup penting, bahasa Inggrisnya cukup harus lancar. Nilai tambah bila bisa bahasa Perancis, cuman memang seperti saya belum mampu untuk belajar bahasa Perancis karena sangat complicated. Tapi bahasa Inggris cukup untuk mendaftar sebagai TO, dan sebaiknya dipersiapkan sejak dini. Satu lagi yang mau saya tambahkan, jadi tapi jangan terpaku untuk kesempatan bekerja di WCO, karena sebenarnya ada banyak kesempatan untuk bekerja di organisasi internasional ya, bukan hanya WCO, dan
dan tidak harus berbeda dengan bidang yang kita miliki saat ini, yang kita kuasai di bidang custom, karena kepabeanan itu dekat dengan trade facilitation. Kepabeanan itu juga dekat dengan perpajakan. Kemudian dekat dengan national development. Jadi ada banyak organisasi internasional yang kita bisa bidik kalau memang mau berkarir internasional. Contohnya, yang paling dekat tentu ASEAN. Kemudian ada APEC juga. APEC itu juga ada departemen customnya, SCCP kalau nggak salah namanya. Kemudian ada World Bank, ada IMF, ada OECD. Jadi tentu radar kita tidak harus terpaku pada satu organisasi. Demikian, Pak Halim dan Bu Ika. Oke, siap. Terima kasih Mas Tejo. Ibu sekalian, karena sudah pukul 4:30 WITA gitu ya, karena sesuai dengan jadwal kita, mungkin diskusi hari ini kami coba buka terakhir pertanyaan sebelum kita tutup bersama dan kita nikmati persembahan dari teman-teman Milisi Series. Jadi saya tawarkan kepada Ibu, apakah akan ada pertanyaan lagi? Mungkin yang dari Sumatera, dari di luar Sulbaksel, atau di Sulbaksel sendiri tadi baru dari Kanwil ini. Ini ada pertanyaan teknis dari Pak W. Kurniawan. Pak Wahid Kurniawan kayak ini. Izin Pak Tejo, mohon info, ada pembahasan nggak di WCO tentang pengenaan bea masuk pada barang tidak berwujud? Wah, ini isu-isu internasional ini. Silakan Mas Tejo. Ya, tapi ini bukan hantu ya Pak, tidak berwujud. Ya, saya yakin ini terkait dengan digital goods mungkin ya. Kalau itu asumsi saya, dan memang ini adalah topik yang cukup panas akhir-akhir ini bukannya di WCO tetapi juga di WTO, terutama ini ada sebenarnya mandatnya WTO, World Trade Organization. Jadi sebagai info sekilas saja bahwa WTO ini mengadvokasi moratorium pengenaan bea masuk untuk digital good. Digital good ya. Jadi di moratorium artinya kalau ketentuan ini artinya kalau misalnya di suatu negara belum mengenakan bea masuk untuk digital good, jangan dikenakan dulu. Artinya di moratorium kayak gitu. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang cukup vokal dengan kebijakan ini. Jadi arah kebijakan Indonesia adalah jangan mempermanenkan moratorium. Artinya jangan ditetapkan bahwa digital good tidak boleh dikenain bea masuk. Ya benar. Ya. Jadi itu perjuangan Indonesia sampai saat ini. Tentu sebagai negara yang leading di bidang ini, tentu banyak ada pushback ya. Pushback itu serangan balik ya dari berbagai pihak kepada Indonesia supaya give up dengan perjuangannya ini. Cuman saya rasa Indonesia saat ini masih berusaha berjuang untuk memperjuangkan posisinya bahwa moratorium ini tidak boleh dipermanenkan. Ini sementara saja kayak gitu. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil Indonesia, misalnya Indonesia sudah berhasil. Ini congratulations, untuk apresiasi untuk timnya. Salah satunya yang berkontribusi adalah misalnya Pak Taufik, misalnya ahli HS kita, itu berhasil mendorong untuk mendaftarkan digital good ini di HS. Jadi itu salah satu keberhasilan kita. Jadi memang digital goods-nya sendiri belum dikenakan bea masuk, tetapi sudah terdaftar gitu. Jadi itu satu langkah yang cukup signifikan, satu langkah yang cukup berarti untuk perjuangan Indonesia. Jadi demikian. Semoga ini menjawab Pak Wahid. Siap. Pak Wahid ada di sini nggak? Ada yang mau dikomenkan? Apakah ini sudah menjawab, Pak Wahid? Apakah ini sudah menjawab pertanyaannya? Boleh komen dikit nggak Pak Halim? Boleh. Silakan Pak Wahid. Ya, izin Pak Tejo.
benar tadi arah pertanyaan saya memang tentang digital goods. Kenapa saya tanyakan? Karena di teman-teman DJP itu saat ini mereka sudah berhasil membuat PMK atau Peraturan Menteri Keuangan untuk pengenaan pajak pada PMSE, perdagangan melalui saluran elektronik. Jadi mereka mengkategorikan itu sebagai barang digital, bukan jasa. Kan kemarin sempat ada perdebatan tuh. Sebenarnya itu jasa atau barang gitu. Ternyata teman-teman DJP sudah membuat PMK dengan mengklasifikasikan itu sebagai barang digital, bukan lagi jasa. Jadi intinya ketika Indonesia berhasil memasukkan itu di HS 99 kalau nggak salah ya, itu apakah berarti diterima di seluruh dunia atau bagaimana Pak Tejo? Benar Pak Wahid. Jadi kalau udah di HS berarti memang itu udah berlaku secara internasional. Kemudian tapi ini kan berbeda ya, pengenaan biaya masuk dengan HS itu berbeda. HS itu klasifikasi dan tarifnya bisa 0 misalnya, artinya ya bisa 0, artinya tidak dikenakan biaya masuk. Dan resistensi global terhadap digital goods itu terutama memang pada biaya masuk, bukan pada pajak atau VAT misalnya atau GST gitu. Jadi memang ada beberapa negara, misalnya bahkan di Eropa pun produk digital itu sudah dikenakan pajak juga gitu. Artinya memang resistensi untuk pengenaan pajak itu lebih rendah atau mungkin bahkan tidak ada resistensi. Tapi untuk pengenaan biaya masuk itu resistensinya itu terhadap pengenaan biaya masuk. Demikian Pak Wahid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahid. Ini kayaknya menarik juga Bu kalau Bu Leni kalau misalnya kita mengundang narasumber yang lain nantinya untuk membahas digital goods dengan adanya era digital yang semakin luar biasa saat ini gitu Bu ya. Mungkin ini bisa jadi ide kami Mas Tejo, Pak Wahid, jadinya kita jadi berpikir ini bisa nih jadi bahasan khusus gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah lewat sesuai dengan jadwal, mungkin sebagai closing saya cuma ingin bertanya kepada Mas Tejo gitu ya. Terakhir kalau di Bu Leni masalah apakah ini worth it untuk diambil atau enggak. Mungkin bagaimana sih cara kita nanti setelah yang Pak Tejo bayangkan gitu ya, setelah pulang dari WCO, kemudian pulang ke Indonesia, apa yang ingin Pak Tejo lakukan untuk Indonesia gitu? Sehingga ilmu atau experience yang Pak Tejo punya nanti bisa memberikan impact yang lebih besar. Sebagai closing. Sebelum Pak Tejo jawab, saya cuma ingin mengingatkan juga pada para peserta, mohon maaf Pak Tejo, untuk mengisi post test yang sudah kami share di chat box oleh Pak Sadang Hussein. Nah, mungkin itu aja. Monggo Pak Tejo dijawab. Benar Pak Halim, ada dua bayangan yang saya miliki. Yang pertama adalah karena sebelumnya saya di IKC sebelumnya ya berkaitan dengan modernisasi biaya cukai, tentu salah satu bayangan saya bahwa saya akan berkarya dan berkontribusi kembali IKC di bidang digitalization, di bidang automation dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentu kemungkinannya juga adalah berkontribusi untuk untuk salah satu visi biaya cukai kita untuk menjadi sejajar dengan institusi pabeanan dunia, artinya berkontribusi di bidang internasional juga, untuk lebih aktif lagi misalnya mengikuti sidang-sidang organisasi internasional, WHO atau bahkan mungkin WTO dan seperti itu Pak. Cuman semuanya itu tentu kita mengikuti arah kebijakan pimpinan Pak Halim. Mas Tejo. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Eki, apakah ada yang ingin menyampaikan kepada Mas Tejo sebelum kita berpisah? Udah cukup waktunya juga Pak.
Mungkin di lain waktu, Pak, kalau ada kesempatan. Siap, Mbak Eki. Baik, terima kasih Mas Tejo sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah musim panas di Brussels, gitu ya. Tapi sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari tim milisi series Sulbaksel akan menampilkan satu performance. Silakan kepada Terima kasih Mas Yadi. Kita sengaja tampilkan tarian etnis gitu ya, supaya Mas Tejo juga kangen dengan Indonesia gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tapi sebelum kita selesai, mungkin kami ingatkan jangan lupa isi post test karena 3 terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa isi post test, nanti 3 terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Tejo yang sudah meluangkan waktunya lebih kurang 2 jam ini ya. Nggak sejam setengah, hampir 2 jam gitu ya. Bersama kami, Bejuki Indonesia, Bejuki Sulbaksel. Dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya juga dari wilayah barat Indonesia sampai dengan wilayah timur Indonesia gitu ya. Mungkin Pak Frans Tower di sana sudah pukul 6 ya Pak ya, hampir pukul 6 ya Pak Frans ya.
mungkin kita, oh Ibu mau menyampaikan sedikit hal? Silakan Bu. Ya, mohon izin Pak Halim, saya ingin menambahkan hadiahnya tadi 3 ya, 3 Ya. untuk peserta dengan yang mengisi post-test terbaik ya, 3 Ya. terbaik. Nah, saya tambah deh 2 itu untuk penanya terbaik menurut Pak Tejo. Menurut Mas Luar Tejo. biasa. Kalau Mas Tejo silakan Kita pilih kasih 2. Mas Tejo PR dulu nih. Kira-kira penanya terbaik tolong siapa ini? Mana yang terbaik yang menurut Mas Tejo pantas diapresiasi dengan hadiah ya, hadiah menarik dari kami. Mudah-mudahan menarik gitu ya. Silakan. Siap, benar. Oh, sekarang? Sekarang. Kalau yang paling terbaik sekarang. Aduh, ini Oke, mungkin saya highlight tadi ada beberapa pertanyaan yang terakhir dari Pak Wahid, kemudian sebelumnya dari Pak Mudakir, ada dari Mbak Leni, ada dari Pak Frans Tower beberapa kali gitu ya. Kemudian dari siapa lagi? Mas Ezra gitu ya, tadi yang masalah YouTuber tadi. Kemudian dari kayaknya itu aja sih ya. Sama Mas Rizky. Mas Rizky itu Mbak Rizky sih ini. Saya nggak tahu nih. Ya. Gitu ya. Monggo Pak Tejo, yang kira-kira topik yang tadi cukup menarik yang mana nih Pak Tejo? 2 saja. 2 ya. Jadi ini sangat sulit ya, karena pertanyaannya tadi yang dilemparkan sangat menarik semuanya, dan ini sangat sulit bagi saya. Jadi saya mohon maaf kalau cenderung saya agak asal pilih, bukan karena cuman karena memang sulit pilihannya, karena semua pertanyaan itu menarik semua. Jadi karena saya tidak dikasih waktu untuk merenungkan, jadi saya mau memilih pertama untuk Pak Muzakir ya, karena saya cukup impressed dengan program yang akan atau mungkin sudah dijalankan dengan CEE-nya. Harapannya ini bisa menjadi semangat dan dorongan untuk meneruskan rencananya untuk program CEE tadi. Kemudian yang satu lagi untuk Pak Frans Tower. Pak Frans Tower, oke, dari BIAK. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Oke, siap. Berarti ada 2 ya yang terpilih. Pak Muzakir Muza dari Malang dan Pak Frans Tower dari BIAK. Terima kasih Pak Tejo Kusuma. Sukses selalu di WCO. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Siap Bapak Ibu sekalian, dengan dijawabnya pertanyaan terbaik oleh Mas Tejo, gitu ya, berakhir pula acara kita. Saya selaku moderator dan Mbak Eki selaku komoderator saya meminta maaf sekiranya dalam menyajikan acara milisi keempat ini terdapat salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf dan jangan lupa untuk bergabung ke milisi selanjutnya, milisi edisi 5 nanti di bulan Agustus. Mungkin terima kasih Mas Tejo, sampai jumpa lagi, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman atas Acara inspirasinya. luar biasa. Semangat. Apresiasi. Mudah-mudahan selalu sehat dan waras. Sebelum kita pulang, saya lupa nih. Kita foto dulu yuk dengan pose yang sama. Iya. Ini nggak profesional nih. Saya jadi kelupaan gitu. Mas Sulfiani tolong dipimpin. Mungkin gayanya Ya gini. baik, Mas. Bapak Ibu gini ya, sekalian, ya. kita akan melakukan foto bersama. Silahkan. Kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara milisi jilid 4 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan partisipasi Bapak Ibu sekalian atas nama seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon izin Lip, karena dia sudah di Papua sudah jam 6. Terima kasih Pak Tejo. Izin Lip semua. Generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa, milisi milenial masa kini, berikan yang terbaik untuk negeri. Milisi lahirkan inovasi, berikan motivasi, milenial siap beraksi. Izin Lip semua, Komandan.